Tadi saya potong sedikit, silakan Bung Said teruskan lagi. Tadi ada 10 kementerian yang perlu Pak Purbaya. Gaya Purbaya. Malah kurang sekarang Pak Purbaya nih. Gaya Purbaya yang dibutuhkan. Iya, gaya. Ini akumulasi kesalahan-kesalahan yang membuat kita susah karena ditutup-tutupi oleh pejabat pengganti itu yang bikin negeri ini susah. So, Oke, mungkin ada yang baru bergabung, bisa diulangi satu tadi kementerian? Yang seperti umpamanya kasih contoh lah. SDM, oke. Kita tahu sekarang akumulasi ke tambang ilegal saja 4,3 juta hektar. Itu yang ilegal saja. Nanti akan dibuka perusahaan tambang mana saja yang dapat fasilitas fiskal sehingga bebas bea, bebas masuk. Itu harus dibuka semua. Padahal kalau seandainya itu legal, pajaknya luar biasa. Nah, harus diketahui kenapa dia dapat. Nah, itu saya butuh sekali di ESDM membuka itu. Anda menduga ada kong kali kong di situ? Saya yakin itu. Bahkan? Yakin. Yang kedua, kasus umpamanya ekspor impor crude itu harus dibuka semua. Crude apa? Palem? CPO? Bukan, crude. Oil? Nah, minyak mentah. Itulah dibutuhkan purbaya-purbaya yang lain. Nah, itulah dulu waktu saya dengan waktu Sudirman Said di dalam dan saya minta itu kita buka kasus Papa minta saham. Jadi kita butuh lagi orang-orang yang mau membuka seperti itu. Nah, sekarang ketutup semua kan. Kita cobalah contoh. Kita tanya LPG seperti apa? Nggak dijawab tuh. Kita tanya bagaimana tentang SPBU swasta? Nggak dijawab juga. Ya kan, seakan-akan apapun yang diambil keputusan Menteri SDM sekarang adalah kebenaran. Nah, ini kita juga harus buka Menteri Kehutanan, 2 Menteri Kehutanan yang melepaskan 6 juta hektar hutan. Siti Nurbaya dan Zulkifli Hasan. Itu harus dibuka kemana saja hutan itu, siapa yang dapat, ya dan lain-lain. Jadi, nah itu yang 10 kementerian tadi butuh gaya-gaya Purbaya. Karena saya yakin kalau Pak Prabowo membuka itu semua, maka terbuka semua. Kementerian Kelautan, kenapa ada pagar laut ada di mana-mana? Ya kan? Terus ekspor pasir siapa lakukan? Itu harus dibuka semua supaya kita anak-anak muda ini tahu semua siapa sih perampok negara selama ini. Dan itu hanya bisa terjadi kalau jika ada 10 Purbaya di 10 kementerian. 10 kementerian itu yang saya sebutkan tadi. Oke, baik. Silakan Mas Bima. Ada komentar slide-nya. Iya, saya pikir seolah kita tuh membedakan antara Prabowo dan Purbaya. Oke. Jadi seolah ini 2 paket yang berbeda. Tapi ini sebenarnya kan jika dipisahkan antara komunikasi dengan substansi baru ketemu tuh bedanya. Kenapa ada komunikasi model Purbaya sekarang ini sedang hype Cowboy tadi? Itu karena nggak ada partai oposisi. Nggak ada? Nggak ada partai oposisi kan hari ini. Secara faktual nggak ada di parlemen. Jadi orang merasa terwakilkan. Tapi sebenarnya kita disuguhkan seperti gladiator aja. Ya. Jadi kalau tadi Bang Said bilang bahwa kita butuh Purbaya apalagi di 10 kementerian tadi, bisa jadi program nggak jalan. Bisa jadi nggak jalan. Ya, karena kita jadi, gimana? Ya bahkan pengamat ekonominya bisa jadi nggak dibutuhkan tuh. Kenapa? Karena ribut sendiri. Bayangin kalau semua di sini ya, ini menteri-menteri yang diundang kemudian gayanya seperti Purbaya semua. Ya saling sikat aja. Tapi substansinya jadi lepas. Oh, satu aja saling nyikat, Pak Purbaya aja nyikat kemana-mana gitu ya? Betul. Tapi masalahnya begini, kenapa jadi gladiator? Tapi kalau nyikat kemana-mana karena benar kan nggak salah juga dong. Nah problemnya adalah apakah betul kebijakannya baru kita bicara, pisahkan antara gaya komunikasi dengan substansi. Nah substansinya apa? Tadi saya lanjutkan dari Prof. Antoni tadi. Contoh substansi, saya ambil satu saja. Kenapa Pak Prabowo suka dengan Purbaya? Substansinya apa di situ? 200 triliun rupiah injeksi di bank BUMN, bank milik negara itu bukannya masuk dalam ongkos politik. Untuk apa? Satu, untuk Kopdes Merah Putih, yang sebagian Kopdesnya itu belum tentu siap juga. Kalau nanti terjadi NPL gagal bayar, itu gimana? Yang kredit kedua, macet, kredit macet. Yeah. Mungkin tadi Prof. Antoni bilang itu akan terlihat nggak bisa sekarang karena kuartal. Betul sekali. NPL-nya itu mungkin baru bisa kelihatan pada triwulan kedua 2026. 3 miliar per satu koperasi kalau nggak salah. Satu koperasi. Oke. Kemudian gimana caranya 200 triliun itu bisa cair dengan proses bank yang sekarang sedang malas menyalurkan kredit karena resiko tinggi. Itu bisa cair dalam kurang dari 1 bulan. Itu bank minta lagi tambahan injeksi setelah 200 triliunnya dicairkan. Ini proses kredit bisa secepat itu disalurkan kemana? Dan itu nggak pernah dibuka datanya kan kepada publik. Apakah masuk ke dalam perusahaan apa kalau dia korporasi?
Kalau dia katanya untuk program prioritas, program apa? Itu nggak dijelaskan juga. Nah disitulah substansinya akhirnya kita melihat. Ini ada 200 triliun rupiah. Ini kalau nggak hati-hati, ini bisa jadi BLBI. Oke. Jilid kedua, ini besar sekali. Dan ini bisa digunakan untuk apa? Untuk program yang nggak ada hubungannya dengan lapangan kerja. Dia cuman menyalurkan pinjaman kepada debitur. Debitur tuh peminjam yang udah ada. Kemudian dia sulit melakukan cicilan. Itu dapat lagi tambahan pinjaman baru. Oke, ini menarik. 200 triliun rupiah yang digelontorkan dari BI ke beberapa bank milik negara, Himbara, yang merupakan perintah Pak Purbaya, kurang lebih gitu ya. Itu bisa menjadi BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang bermasalah pada saat reformasi dulu. Terjadi lagi. Sangat bayangannya seperti apa? Misalnya simpelnya seperti apa? Sederhananya. Simpelnya sederhananya begini. Kalau 200 triliun rupiah itu sebagian ke Kopdes ya, merah putih. Kemudian Kopdes merah putihnya bilang, saya nggak siap untuk mengembalikan, pakai dana desa. Dana desa kalau fiskalnya masih bisa, ruang fiskal atau masih ada anggaran lebih untuk bisa membayar ke bank BUMN tadi. Sehingga nggak jadi kredit macet. Tapi kalau menjadi kredit macet, ini angkanya besar sekali. Senturi aja berapa triliun? 6,5 Oke, sebentar gini. Kan gini, saya paham maksudnya. Kopdes dikasih 3 miliar per satu Kopdes. Oke. Disalurin lah ke berbagai petani misalnya. Katakanlah macet 3 miliar itu. Ya, dikalikan berapa puluh ribu? Dikalikan, kita bicara satu dulu ya, satu Kopdes dulu. Kan di desa itu ada dana desa. Jumlahnya berapa dana desa kurang lebih? Dana desa itu kan 1 miliar per tahun. Per tahun per desa. Tapi kan NPL-nya atau kredit macetnya nggak mungkin 3 miliarnya lah. Misalnya sepertiganya 1 miliar tadi. Nggak mungkin juga berapa biasanya kredit macet? Nah ini permasalahannya. Katakanlah misalnya sekian ratus juta, kan bisa ditutupi dari dana desa. Sudah ada tanda tangan. Betul. Problemnya begini, dana desa itu kan ada termin pencairan. Kalau kemudian belum sesuai dengan terminnya dia udah macet, kan ada jeda nih, bahasa ekonominya tuh ada lag. Ada jeda. Nah, yang kedua, ini kan anggaran SAL. Sekarang kalau pemerintah sisa anggaran lebih. Kalau pemerintah tahun depan defisitnya melebar, itu mau dipakai untuk sebagai penambal defisit anggaran. Tapi uangnya dipakai dari Bank Himbara tadi dan kemudian jadi sebagian macet, bermasalah. Artinya nggak ada uang buat penyangga. Oh iya, karena kita melakukan survei nih. Apa bahayanya kalau nggak ada uang buat penyangga? Misalnya dipakai buat nanti, tapi nggak ada uangnya karena udah disalurin ke. Oh iya, bisa sistemik ke sektor keuangan. Goncang. Ya karena ini Pak Purbaya itu mencoba, dia masuk bukan hanya sebagai Menteri Keuangan, Bang Aiman. Jadi Gubernur BI sekarang itu namanya Purbaya. Komisioner OJK itu namanya Purbaya. Kalau perlu LPS nanti ketika terjadi ada resiko gagal bayar tadi, LPS-nya itu juga Purbaya juga. Ini yang akhirnya kita bedakan tadi sekali lagi, gaya komunikasi orang boleh ceplas-ceplos, koboi dan lain-lain, orang suka entertain seperti itu. Tapi substansinya ini memupuk resiko bukan cuma ke APBN, tapi resiko juga kepada sektor keuangan. Sekarang gimana? Purbaya nggak mau tahu, 200 triliun kan anggaran dari pemerintah. Yang tanggung jawab siapa? Direksi dari bank-bank BUMN-nya. Anda nggak perform. Direksi bank BUMN tanya lagi pada Purbaya, Pak, kita kan disuruh menyalurkan dengan cepat. 1 bulan harus sudah cair. Kualitas kreditnya gimana? Jadi ini nanti akan saling tuding. Di 2026 itu apabila kalau memang masuk ke dalam pinjaman-pinjaman yang ternyata punya resiko besar. Nah di sini kan orang akhirnya terpukaunya lebih ke arah komunikasi. Padahal kita ingin adalah substansinya gitu loh. Isinya apa sih sebenarnya Pak Purbaya ini mau kemana? Sekarang kita punya survei untuk bilang bahwa beberapa aparat desa atau perangkat desa yang diwawancarain itu banyak yang bingung untuk menyalurkan pinjaman. Di Kopdes ini maksudnya? Di Kopdes merah putih itu. Banyak dia bingung untuk ngasih pinjaman ke siapa? Sejahtera dong berarti orang desanya. Oh bukan itu. Jadi gimana? Yang membuat mereka bingung adalah ini kan program pemerintah, termasuk pinjaman dari Bank Himbara. Itu dipersepsikan sama orang-orang desa, termasuk pada pengurus Kopdes Merah Putih, itu tidak perlu dikembalikan. Oh, sebentar gini. Jadi dana Kopdes yang 3 miliar per desa tadi, dia nggak berani, si pengurus koperasi ini nggak berani untuk nyalurin, karena ketika disalurin, bisa aja itu dianggap sebagai hadiah, nggak perlu dikembalikan. Sebagai hibah. Karena tadi ada agunan terjadi berapa desa? Jangan-jangan cuma 1-2 desa. Oh enggak, sebagian perangkat desa itu sudah punya concern soal itu.
Karena mereka khawatir. Ada survei itu ya? Ada surveinya. Survei Celios atau apa? Survei Celios. Oke. Ya. Jadi kita tanya lagi gitu ya. Mereka menanya, lihat deh, kenapa sih masalah dari koperasi simpan pinjam di banyak desa ini itu kinerjanya memburuk? Salah satunya adalah kredit macetnya itu cukup tinggi. Itu bukan program pemerintah. Nah, ini sekarang program pemerintah. Jadi resikonya lebih besar. Jadi mereka gini, bacanya adalah, ini kenapa kita yang belum siap Kopdesnya, sudah ada badan usaha milik desa, ini kenapa disuruh untuk menyalurkan pinjaman? Kan gak siap. Apa yang mereka pikirkan? Khawatir terjadi seperti dana desa 2024. Jadi jelang pemilu 2029 nanti, pilihannya cuma 2. Kalau dia kemudian berseberangan, kriminalisasi. Tapi kalau dia sesuai, bisa jadi diputihkan. Perangkat desanya nih? Perangkat desa. Kepala desa, sekdesnya, Yes. dan seterusnya. Karena dia kan pengurus koperasi desa Merah Putih itu. Iya, betul. Jadi mereka perangkat desa ini yang bicara Jadi perangkat desa. oke, ini menarik. Jadi ini bisa menyandra perangkat desa tadi. Dan kepentingannya bisa terulang seperti 2024 kemarin. Terjadi 2009. Iya. Sangat jelas. Kalau dulu 2024 pakai dana desa, Ya. tiba-tiba muncul banyak kasus kan, jelang pemilu 2024. Soal penggunaan dana desa, Nah, betul? ini menggunakan instrumen Kopdes Merah Putih. Jadi orang tuh melihat seolah 200 triliun. Loh, kita tanya balik. Ini nggak ada masalah soal likuiditas dari perbankan. Bank itu kredit nganggurnya, Prof. Ferry juga udah selalu menjelaskan soal ini kredit nganggurnya udah tinggi sekali. Ngapain harus ditambah injeksi lagi? Pertanyaannya untuk apa itu? Kalau program prioritas, maka ini kental nuansa politiknya. Jadi seolah ini ada Purbaya, ini kemudian ada Bahlil, ini kemudian ada menteri lainnya sedang versus satu sama lain, tapi sebenarnya ini kalau ditarik ke atas, ini grand design-nya tetap harus diarahkan kepada presiden. Oke. Silakan Bung Tova, Bung Nora. Bung Tova Lemon. Ini paling enak itu ngomong media sosial. Jadi tema ini, Tapi rakyat bersuara ini semi media sosial kok. iya betul. Saya memahami tema dengan kata riset itu, saya memahami betul. Bagi Anda yang biasa main medsos, yang atau desainer, yang pakai komputer, pakai laptop, desain, pasti familiar dengan istilah riset. Familiar dengan istilah restart. Dua istilah ini memang cukup menggambarkan untuk Indonesia. Kalau restart itu karena komputer sudah error, sudah stuck. Ditutul A keluarnya T, ditutul G keluarnya O. Servisnya setiap 5 tahun. Dipakai udah 25 tahun lebih, maka di restart. Ada 2 restartnya, hard restart atau soft restart. Kalau restart itu langsung dengan gereng keras. Dicopot apa namanya itu, colokan listriknya, colok lagi, hidupin lagi. Tapi kita ini riset, artinya seperti riset pabrik. Jadi dari nol lagi. Kenapa kok bisa diriset sampai nol? Bapak Ibu sekalian, kalau di medsos itu dia pusing nggak bakal ikut mikir seperti yang kata Bu Budiman, beliau-beliau soal angka-angka, soal ini. Yang penting berubah. Yang penting berubah. Mereka nggak mikirin angka segala macam, 200 triliun segala macam. Salah pejabat sebelumnya yang mereka meskipun juga sama-sama koboi. Oke. Tapi koboi mereka tidak menyentuh dengan keinginan rakyat. Sama-sama pajak yang ngomongin dalam koboi itu, tapi dia tidak ngecun pikirannya, omongannya dengan apa yang diinginkan masyarakat. Ya ke Bu Sri Mulyani ada LBP segala, lihat aja nih. Saya contohkan 3 orang ini saya komparasi sekarang. Siapa? Pak Purbaya, Bu Sri Mulyani, sama LBP. Oke. LBP ngomong apa coba? Ditanya tahun 2024 menjelang pemilu oleh wartawan. Bapak mau kemana 2024? Jabatan Bapak sudah banyak sekali, bertumpuk-tumpuk, berderet-deret gitu. Saya loyal kepada istri. Istri sudah bosan, kita istirahat. Jadi kita akan istirahat. Masih ingat gak kalimat itu? Itu familiar. Jadi media sosial gak bisa dibohongin karena ada jejak digitalnya. Tapi sekarang beliau jadi apa? Jadi omongannya sebenarnya itu seperti ngagetin marganet gitu. Hebat sekali ya. Pak LBP itu betul-betul mau istirahat gitu karena marga istri, loyalis istri gitu. Tapi dalam faktanya sekarang adalah beliau masih menjabat. Bu Sri Mulyani ngomongin pajak, kalau kalian nggak mau bayar pajak, ya kalian silahkan pindah dari Indonesia.
berarti Anda nggak NKRI. Ini kan sebenarnya sama-sama koboi kan? Tapi lihat Pak Purbaya, saya nggak kenal Pak Purbaya ya, saya nggak kenal sama sekali. Kalau beliau ini tadi kenal ya. Pertama, tiba-tiba wajahnya itu kayak Anda ini bisa menyesuaikan dengan wajah-wajah Gen Z itu, menyenangkan gitu. Lihat wajah beliau ini, kasat mata dulu. Ada harapan. Jadi beliau kalau ngomong itu menyenangkan gitu. Ceplos-ceplosnya itu bukan melukai. Sekarang mohon maaf ini sebut nama karena itu memang jejak digital. Pak LBP setiap bersikap seperti koboi, kira-kira menyenangkan kita atau menjengkelkan kira-kira? Ini saya tanya anak-anak yang main medsos ini. Menjengkelkan. Menurut Bung Tova kali. Enggak, itu udah nama LBP itu. Ini mohon maaf saya sebut nama ya. Kan ini kan respon masyarakat kan, warganet. Itu terbuka sekali. Iya, oke. Emang pernah lakukan survei itu? Gaya koboi juga. Koboi. Nah, tapi persoalannya kenapa Purbaya lebih disukai? Karena ngecun dengan hati masyarakat zaman sekarang. Jadi gini, perubahan-perubahan ini itu terjadi karena ada, mohon maaf ya, keterasingan. Istilah keterasingan ini ada sejak zaman Islam awal. Ya. Kalau kebaikan hadir di saat jahiliyah, itu juga ada perubahan. Ya, kebalikannya kejahatan hadir di tengah saat kebaikan, itu juga ngagetin. Pak LBP, Bu Sri Mulyani, siapa lagi? Dulu Ahok, mohon maaf ya, mundur jauh. Ketika masyarakat sedang menginginkan apa, yang keluar apa. Masyarakat bukannya mendapatkan hiburan, malah mendapatkan penyakit. Jadi para pemain-pemain ini, mohon maaf pemain tanda petik ini, ketika mereka berulah di depan media, bagi warganet dianggap hiburan. Kalau hiburan menyenangkan, kami suka. Ya. Ini Pak Purbaya ini menyenangkan ini. Dia tuh kalau ngomong calcul, mirip Pak LBP. Tapi LBP itu menyakitkan kalau saya melihat gaya-gayanya. Beda, sama-sama koboi. Sama koboi. Ini memang repotnya warganet begitu. Jadi kalau kemarin ini kaku-kaku ya bahasan ekonomi soal angka-angka fiskal dan sebagainya, udah bosan masyarakat. Ayo dong ada perubahan. Nah, bahasa Pak Purbaya ini benar-benar ini saya buka-buka di internet, bahasanya mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Betul nggak? Satu, mudah dipahami. Dua, dia itu mengatakan dengan terbuka, transparan, epistemik. Apa itu epistemik itu? Jujur, keberanian menyampaikan fakta apa adanya. Nggak ditutup-tutupin, nggak diatur-atur, nggak disetting-setting. Rupanya mungkin ya Pak Prabowo suka gaya-gaya seperti ini. Perlu hawa baru, gaya baru yang mungkin dengan ini kami lempar ke masyarakat disukai atau tidak. Okay. Nyatanya sampai sekarang nggak disemprit sama Pak Prabowo. Jadi betul beliau pasti ini selain salah satu garis dengan Pak Prabowo. Jadi beberapa orang mungkin dilempar ke masyarakat gaya Pak Purbaya. Ada lagi gaya siapa lagi? Ya, itu ada kesengajaan, nggak mungkin tanpa sengaja. Jadi bukan personal ya. Bukan personal. Karena saya buka video-video zaman dia menjadi kepala LPS ya. PS. Ya begitu. Saya baru tahu loh kok nggak dulu muncul orang ini. Kemana aja sih ente? Apa begitu? Kemana ente? Nah, banyak sekali respon positif. Ya meskipun belum tentu benar atau tidak. Itu kan waktu belum lama ini ditanya wartawan, Pak, gaya Bapak itu dikritik oleh Hasan Nasbi. Katanya kalau ngeritik sesama menteri, di dalam bukan di luar. Lah Hasan Nasbi sendiri juga ngeritik menteri di tempat terbuka. Apa susahnya mengontak pribadi, bukan di depan media, bukan di podcast. Ini kan serba salah kan? Nah, apa jawaban Pak Purbaya itu? Ini pasti soal gaya saya ya. Coba, mana indeks. Rupanya beliau itu sudah mempersiapkan bahwa apa yang dia lakukan itu sudah berdasarkan survei yang dia lakukan. Jadi dia langsung buka Android, disampaikan itu data-datanya. Ini loh, ketika bulan Agustus menuju ke akhir tanggal 25, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu rendah banget. Sehingga berakhir dengan kerusuhan, diawali dengan demo. Mendekati September, kami mengadakan istilahnya itu, ya gaya saya awali seperti itu. Ini kata-kata Pak Purbaya di depan media kan. Saya ingin lihat respon masyarakat, responden seperti apa. Ternyata naik persepsi kepercayaan publik kepada pemerintah naik.
dengan gaya seperti itu. Jadi bukan asal ngomong, bukan asbun, tapi berdasarkan riset atau penelitian yang dia lakukan. Ini hebatnya Pak Purbaya ini. Jadi dia bukan asal, oh saya ini hebat nih Bapak komunikasi saya sehingga kepercayaan masyarakat naik. Itu berdasarkan survei dengan yang dilakukan oleh tim beliau. Jadi betul-betul saintifik, betul-betul itu ilmiah, tidak mengada-ngada. Ya memang seperti itu faktanya. Jadi emang gaya beliau seperti itu. Nah ini sudah cukup modal bagi beliau untuk trust building, ya, membangun kepercayaan bahwa kebijakan-kebijakan yang dia sekarang jawab dengan ceplas-ceplos itu ada harapan. Beda dengan ancaman kan, pejabat-pejabat kita, mohon maaf sekali saya nggak nyebut nama lah. Sebagian pada begitu caranya, mengancam, menakut-nakutin. Misalnya apa? Misalnya, lihat soal pajak nih. Kenapa sih masyarakat itu rendah bayar pajaknya, harus diburu kemana sampai lubang tikus. Sementara yang dikejar-kejar ini, ya kalau pengusaha kakap, itu beda lagi lah. Ini masyarakat kecil, mohon maaf ya, masyarakat kecil. Yang nunggu harapan tadi loh, tukang ojek online, ojol, tukang pedagang pasar kecil. Di satu sisi dikejar pajak, di sisi lain dikejar apa? Debt collector. Oke. Jadi orang-orang kayak gini, orang pinggiran, mohon maaf saya sebut orang pinggiran, tidak membayar pajak bukan karena tidak mampu, uangnya nggak ada, nggak profit usahanya itu. Udah nggak profit dikejar pajak, dikejar debt collector karena cicil motor itu nggak bisa. Bayangkan Pak, pemerintah dalam ini pajak mengejar dia di luar rumah dikejar oleh debt collector. Betapa susahnya masyarakat. Nah Prabowo dalam kondisi serba salah sekarang ini. Saya 2 kali menjadi relawan Prabowo ya, 2014, 2019. Saya tahu betul. Jadi serba salah. Kalau dulu pikiran beliau kemungkinan ya setelah menjadi presiden ya menjadi dalang, ngatur semuanya bisa dia sendirian. Tapi karena tanda petik kecelakaan sejarah tahun 2024 dia sekarang nggak bisa mandiri. Karena ada bayang-bayang Jokowi di belakang bersama timnya, ada bayang-bayang siapa ini? Gibran yang dipersoalkan masyarakat, ada ijazahnya dipersoalkan. Jadi Anda jangan khawatir kalau hanya 24.000 utang luar negeri. Triliun. Pak Jokowi masih ngantongi 11.000 luar negeri. 11.000. Gak usah khawatir. Dari mana datanya? Dulu pidato kan beliau. Di luar negeri saya ngantongi data, ya ini saya ngantongi data 11.000 triliun. Sampai sekarang sampai mana ngejarnya 11.000? Ini di luar negeri sama. Utang, maksudnya ini korupsi di luar. Uang kita ada di luar negeri, nggak tahu maksudnya apa itu. Oke. Jadi kata-kata seperti di media sosial pasti diingat-ingat. Kalau masyarakat bukan media sosial suka lupa seperti yang Pak Budiman tadi katakan. Wong baru sebulan bekerja, kok sudah dijunjung-junjung. Wah ini terbaik. Sama dulu pejabat semua juga begitu. Baru 3 minggu karena pencitraan luar biasa, maka masyarakat itu mudah lupa. Maka kemarin Pak Deddy Mulyadi kawan saya juga itu, saya paham betul ya. Ketika Pak Purbaya mengeluarkan data 300 berapa triliun ngendap itu di Bank Sentral itu, pertama yang protes adalah Kang Deddy. Bedanya Purbaya dan Deddy apa? Deddy punya kekuatan media sosial. Jadi sudah terlanjur tercipta Kang Deddy itu kreatif, pinter, followernya banyak, dia ngelola pemerintah dengan baik karena semua gerak Deddy Mulyadi masuk YouTube. Memang Purbaya punya kekuatan media sosial, nggak ada baru sekarang ini. Deddy sudah lama. Oleh karena itu bahkan nggak punya media sosial ya? Nggak punya. Okay. Jadi makanya dari itu kemarin saya sempat di WA nih sama seorang tokoh nasional bilang saya, tapi semoga Pak Deddy nggak nonton ya. Lihat tuh Pak Deddy Mulyadi itu hari ini ngomong bahwa karena ini harus saya sebut mereknya ya. Bahwa Aqua itu airnya pegunungan tapi ternyata bukan pegunungan. Memang itu ada wawancara Pak Deddy dengan para ada di situ, informasi di situ. Terungkap di situ. Oh, airnya ternyata bukan di pegunungan. Jadi masyarakat terlanjur percaya nih Kang Deddy nih. Wah, hebat nih Kang Deddy. Tapi saya bangun tidur pagi-pagi, Kang Deddy mengakui bahwa itu memang dari pegunungan. Baru sehari sudah berubah total pengaruh media sosial. Jadi kalau Kang Deddy, ini sudah nggak ada yang curiga bahwa itu ada damai misalkan 86, nggak ada yang curiga. Karena terlanjur percaya, kultus namanya, terlanjur percaya kepada Deddy Mulyadi. Inilah kekuatan media sosial. Oleh karena itu harus hati-hati. Saya mengetahui masa lalu seseorang ya tinggal buka di media sosial. Tinggal buka di Google, kalau perlu kita enkripsi, kita cari data-data dia, termasuk Purbaya. Purbaya memang bagi saya pendatang baru, saya nggak tahu betul. Tapi kok hebat sekali nih orang ini bisa berkomunikasi yang bagus, bisa membangun kepercayaan yang bagus.
Tapi sore tadi sudah agak sudah agak loyo. Tampaknya beberapa menteri sudah mengancam dia, sehingga dia bilang, ditanya oleh wartawan, gimana Pak soal kenaikan gaji ASN? Nanti di kantor, sekali bicarakan dengan teman-teman. Nggak enak kalau di depan umum, sudah banyak peringatan. Jadi ancaman seperti ini kan terbuka menteri-menteri itu kan. Maksudnya suruh kalau bicara ngeritik sesama menteri di dalam. Tapi dengan alasan solid juga berbahaya. Mohon maaf ya. Yang penting solid. Masyarakat tahunya kita solid. Jangan sampai keluar persoalan di dalam kementerian kabinet ini. Itu juga berbahaya. MBG misalkan. MBG apakah bisa solid? Kalau bisa solid supaya masalah-masalah yang menimpa program MBG nggak ketahuan, misalnya keracunan, kalau bisa media dibungkam supaya nggak, tapi itu berbahaya terkait dengan nyawa. Makanya hadirnya Purbaya ini juga akan menerjemahkan, mentranslate bahwa yang disebut solid itu apa. Nah, tapi kan saya harus ini juga challenge juga, Bung Tova. Ini kan Anda bicara soal komunikasi, gaya komunikasi. Mungkin Anda suka, orang lain banyak suka, mayoritas masyarakat suka. Tapi kalau bicara substansi, ada banyak bahaya di depannya. Ternyata. Ya, jadi gini, modal pertama yang penting dicintai dulu. Oke. Jangan sampai kemudian pejabat baru sudah dibenci. Dia kan pejabat baru. Minimal disukai, tapi kalau pejabat yang sudah lama dijadikan jabatan baru lagi, tambah pejabat lagi, pasti jengkelin itu. Oke, ini udah satu good start lah ini. Good start ini, good start. Baik. Ibaratnya kalau saya sakit, saya dapat obat yang langsung bisa menyembuhkan penyakit, tidak apa-apa. Selanjutnya saya mikirin cara makan supaya nggak terulang penyakitnya. Sama dengan Purbaya ini. Yang penting dia sudah menjadi media darling, warganet darling, menjadi masyarakat suka pada dia. Selanjutnya baru dipikirkan. Tidak apa-apa. Oke. Ini seperti bom kejut lah. Seperti itu. Saya lihat Bung Ferdinand udah senyum-senyum. Nanti kita kembali. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa dengan secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Dicintai dulu, urusan substansi sambil jalan. Kita kembali sesaat lagi.